teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Pelaut Panco. Video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi tentang bagaimana posisi-posisi yang benar dan cara panco yang benar untuk menghindari cedera teman-teman. Jadi teman, jangan kemana-mana, saksikan dan video berikut ini. Teman-teman, kita lanjut. Ini video saya buat atas permintaan daripada teman-teman yang senang panco. Bagaimana bang, biar panco itu aman dan tidak terjadi cedera, karena dia banyak melihat di YouTube, di sosial media lainnya tentang panco mengakibatkan tangan itu cedera, patah, lepas engsel. Di sini saya mau kupas teman-teman. Jadi begini teman-teman. Pada dasarnya kalau kita berpanco itu kita harus tahu dianjurkan untuk tempat yang lebih safety, yaitu meja yang dirancang ukurannya adalah ukuran WAF teman-teman. WAF, World Arm Wrestling Federation. Itu dianjurkan karena sudah memenuhi kriteria ukuran kita dalam berpanco teman-teman. Teman-teman bisa googling di internet tentang ukuran meja panco arm wrestling table safe dari WAF itu teman-teman. Ya, itu yang pertama. Jadi teman-teman yang suka berpanco-panco di sembarang tempat, apalagi teman-teman tidak didasari dengan teknik dan berpanco yang benar. Iya, kalau mungkin teman-teman sudah punya pengalaman berpanco sih, mungkin teman-teman tahu ya bagaimana yang posisi yang membahayakan. Tetapi kalau yang pemula ini sangat disayangkan teman-teman, apabila terjadi cedera di tangan kita. Jadi di sini tolong teman-teman jangan di skip-skip videonya, biar teman-teman yang pemula ini paham. Oke teman-teman. Jadi begini, di samping di ukuran panco yang direkomendasikan oleh WAF, teman-teman harus mengetahui posisi-posisi yang berbahaya dalam berpanco, terutama dalam kita menyerang. Menyerang itu harus mempunyai teknik dan tarikan yang benar. Kebanyakan saya lihat teman-teman pemula yang melakukan berpanco ini tanpa didasari dengan teknik yang benar dan posisi tangan pun yang benar. Nah, jadi teman-teman, posisi tangan kita itu jangan di sini teman-teman. Jangan berpisah begini teman-teman. Kalau berpanco di meja itu, selalu sikutnya itu masukin ke dalam badan dan bahunya begini teman-teman. Tempelkan badan kita di arm wrestling table begini teman-teman. Nah, jadi saya miring badan. Mohon maaf teman-teman, karena saya ini berada di hotel seperti teman-teman yang lihat ini. Saya tidak punya meja panco di sini, jadi saya terangkan manual aja teman-teman. Yang penting teman-teman bisa paham. Jadi posisinya di dalam begini teman-teman. Dalam melakukan serangan teman-teman, di sini ada pegangan, peganglah di sini teman-teman. Mau teman-teman side pressure atau melakukan top roll dan sebagainya serangan, usahakan teman-teman pandangan melihat kepada tangan ini. Ini teman-teman. Kalau teman-teman kita melihat tangan ini, mudah-mudahan teman-teman tidak terjadi apa-apa, tidak cedera. Karena apa? Tangan kalau posisinya begini, jangan sekali-sekali menyampingin meja dalam menyerang seperti ini. Ini teman-teman. Kalau teman-teman tangannya begini, meja begini, dan ditarik oleh lawan yang powernya bagus atau kuat,
tangan teman-teman akan cedera. Nah, kenapa bisa cedera? Karena rotasi tangan teman-teman, rotasi tangan ini tidak ada lagi untuk berputar, teman-teman. Seperti begini. Ini tidak ada untuk berputar, teman-teman. Jangan sekali-sekali bahu itu masuk. Seperti ini, teman-teman. Nih, seperti ini. Jangan sekali-sekali masuk ke dalam. Selalu bahu itu buang ke belakang. Seperti ini. Dan pada saat menyerang, posisi tangan itu begini. Terus, jadi badan ngikut, tetapi bahunya jangan tangan begini. Nyerang begini. Itu sangat berbahaya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus paham bagaimana posisi bertahan. Teman-teman kalau bertahan, misalkan badan, nah ini pun nih kepit begini, teman-teman, bertahan begini, teman-teman. Jadi apabila diserang ke sini, tangan kita akan jatuh sesuai dengan rotasi tangan. Nah, begitu, teman-teman. Jadi kenapa itu cedera? Karena rotasi tangan ini tidak ada lagi. Ibarat pintu, engselnya itu diputar dengan rotasi yang salah. Aturan putarannya ke sini, dia mutarnya ke sini. Nah, ke sini nih posisi bahaya nih, teman-teman. Putar ke sini nih. Begitu. Untuk tidak terjadi putaran ke sini, teman-teman harus begini. Masukkan ke dalam ini, teman-teman. Ini. Jangan sekali-sekali buang begini, teman-teman. Itu. Terutama ini, teman-teman pemula yang belum sekali paham mengenai panco, udah merasa kuat, udah merasa hebat, saya bisa panco, tapi ternyata tidak memiliki teknik yang mumpuni. Nah, teman-teman, begitu. Jadi teman-teman biar bisa paham cara-cara panco, teman-teman bisa join di seperti sekarang kita sudah punya Pokti. Di Pokti itulah di Jakarta sudah ada Pokti, yaitu Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia. Joinlah. Di daerah-daerah lain pun sudah ada, teman-teman. Seperti saya udah jelaskan di video saya yang kemarin-kemarin, itu akan aman, teman-teman. Apalagi suatu olahraga yang kita hobi. Seperti saya ini hobi panco. Begitu, teman-teman. Nggak usah takut, teman-teman. Panco itu tidak berbahaya kalau kita tahu tekniknya. Tetapi kalau tidak tahu tekniknya, tanya kepada yang paham. Makanya di video ini saya buat supaya teman-teman yang hobi di panco mengetahui bahwa panco itu tidak sekedar narik, tidak sekedar tekan. Iya, teman-teman. Begitu. Kuncinya berada di bahu ini, teman-teman. Teman-teman mau serang hook pun bahu harus di sini, teman-teman. Posisi lawan begini. Nih, teman-teman. Nih. Mau serang pakai hook. Teman-teman mau serang pakai top roll pun atau tarik ke belakang, back pressure, teman-teman tidak boleh begini. Tetap aja begini, teman-teman. Jadi yang main tangan kita diikuti oleh berat badan kita. Itu jos, teman-teman. Saya kira teman-teman sudah bisa paham bagaimana panco biar tidak terjadi cedera. Ya, teman-teman. Saya kira cukup sampai sekian bagi teman-teman yang sudah senior, sudah mengerti tentang dunia panco. Mungkin sudah ini mantap. Tetapi kalau yang pemula ini, yang teman-teman yang sering terjadinya kecelakaan atau cedera itu, di olahraga manapun kalau kita tak paham, tidak memahami aturannya, tekniknya, berbahaya. Jadi begitu, teman. Sekian dulu video ini dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih banyak kekurangan, masih belajar tentang teknik-teknik panco, tentang bagaimana untuk mengeksplor kita punya kekuatan. Kita sama-sama belajar, teman-teman, karena manusia itu tidak ada yang perfect. Iya, begitu saya kira, teman-teman, ya. Oke, teman-teman,
Kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa komen di bawah ini. Teman-teman, insya Allah saya akan menjawab dan akan saya buatkan video untuk teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam panco.